Melanjutkan video sebelumnya, pertarungan epik antara Chen Xiao dan Xiao Hong masih berlanjut. Chen Xiao melancarkan tekniknya, Solar Flavor Respect New Initial Divine Ability, pancaran aura yang sangat besar dan kuat, seperti Kamehameha Goku, melesat menuju Xiao Hong. Sebelum serangan Chen Xiao mencapai targetnya, Xiao Hong mempersiapkan skillnya juga. Saatnya aku tunjukkan kepadamu seberapa jauh perbedaan kekuatan di antara kita. Seven Colored Flaming Inferno. Keluarlah semburan api yang sangat besar dan kuat, membuat suhu panas di sekitar meningkat drastis. Benturan kekuatan antara dua kultivator tahap tinggi, tidak bisa terelakkan lagi. Membuat ledakan aura yang sangat besar. Saking kuatnya guncangan dari bentrokan tersebut, seakan-akan langit mau runtuh. Dan orang-orang yang menyaksikan pertarungan mereka, sampai tidak bisa mengedipkan matanya, saking terkejutnya dengan situasi di hadapannya. Membuat mereka saling berspekulasi, apa itu benar-benar kekuatan dari kultivator Nas Chen Sol? Level kekuatan ini, mungkin saja bisa menghancurkan ahli body integration sekalipun. Aku penasaran, siapa sebenarnya yang akan menang? Setelah ledakan mulai reda, kepulan asap yang sangat tebal menutupi pandangan mereka. Tiba-tiba terjatuh seseorang dari balik kepulan asap tebal itu. Dari sekujur tubuhnya sudah bersimbah cairan merah, dan dipenuhi luka bakar. Teriakan dari seseorang memberitahukan identitas sosok tersebut. Itu adalah putra suci dari Sekte Viteret Immortal. Sekte Viteret Immortal benar-benar sudah kalah. Dan terlihat sosok yang masih tegak berdiri, dari kepulan asap yang mulai menyusut. Xiao Hong melayang di udara tanpa terluka sedikit pun. Lalu dia tersenyum dengan tatapan sinis dan berkata, setitik cahaya berani bersaing dengan kecemerlangan bulan. Ye Junlin yang menyaksikan pertarungan mereka tersenyum dingin, namun yang lainnya terlihat sangat terkejut. Master Sekte berkata, Junior Ye, muridmu sangat kuat. Dilanjutkan oleh Tetua Zhou. Meskipun dia mengalahkan Chen Xiao, Sekte Viteret masih memiliki banyak tetua. Kau harus pergi secepatnya, Ye Junlin menjawab dengan santai. Jangan khawatir, itu tidak perlu dipikirkan. Setelah menyelesaikan tugasnya, Xiao Hong menghampiri masternya. Dan Ye Junlin berkata kepadanya dengan ekspresi bahagia dan bangga. Hong kecil, kau sudah bekerja keras. Malam ini, kau mendapatkan makanan tambahan. Xiao Hong pun dengan hormat menjawab perkataan Ye Junlin. Terima kasih Master. Pindah ke situasi Chen Xiao, yang sedang dibantu berdiri oleh salah satu tetua sektenya. Terlihat Chen Xiao sangat frustasi, ia terus mengatakan hal yang sama, seperti telah terganggu kejiwaannya. Aku kalah, aku kalah. Reaksi dari Chen Xiao membuat tetua itu khawatir, ia terus mencoba menenangkan Chen Xiao. Putra suci, tenangkan dirimu. Kekalahannya membuat Chen Xiao amat sangat depresi. Dengan nada pelan ia berkata, Tetua Yan, aku sudah kalah. Aku bukan lagi yang terkuat di level yang sama. Aku telah memalukan Sekte Viteret Immortal. Melihat keadaan Chen Xiao, Tetua Yan berkata dalam hatinya, aku tidak menyangka, putra suci akan dikalahkan oleh seorang murid dari negeri barbar ini. Hati daunnya benar-benar hancur. Kalau hal ini terus berlanjut, reputasi Sekte Viteret akan sangat terpuruk. Setelah Chen Xiao dan Tetua Yan mendarat di kapal terbangnya, Chen Xiao yang masih terpikirkan kekalahannya, membuatnya tidak bersemangat lagi, karena ia harus menanggung malu dikalahkan oleh murid dari wilayah terpencil. Putra suci, jangan memikirkan hal itu. Anda masih memiliki masa depan yang cerah. Dan Anda memiliki potensi menjadi immortal. Lanjut Tetua Yan berkata dalam hatinya. Kami harus menstabilkan hati Dao Putra Suci, dan menghapuskan kaum barbar ini dari provinsi wilayah timur, untuk memulihkan kejayaan Sekte Viteret Immortal. Tiba-tiba Tetua Yan berteriak keras, dengan ekspresi penuh amarah yang meluap-luap, ia berkata, kau sudah melukai putra suci dari Sekte Viteret Immortal. Masalah ini harus segera diselesaikan. Dan tetua yang lainnya pun ikut memasang ekspresi suram. Seseorang, musnahkan kaum barbar ini dari provinsi bagian timur.
Salah satu tetua Viteret Immortal menawarkan dirinya untuk melangkah duluan. Dengan mata menyala dan memasang wajah menyeramkan, ia berkata dengan lantang, "Biar aku saja." Orang-orang yang melihat salah satu tetua dari Sekte Viteret Immortal menunjukkan kultivasinya, mereka sangat terkejut. Foundation Sekte Viteret Immortal benar-benar sigap. Kali ini mereka sudah mengirimkan 9 ahli body integration. Meskipun wanita itu berhasil mengalahkan Putra Suci, dia masih di tahap awal. Namun berhadapan dengan ahli body integration, dia seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang. Bakat hebat seperti itu disia-siakan. Sayang sekali, terlihat orang-orang tersebut sedikit khawatir dengan nasib Xiao Hong. Tiba-tiba dari atas langit salah satu tetua yang menawarkan dirinya, sudah meluncur dengan cepat. Seperti meteor yang akan menghujam permukaan bumi. Xiao Hong berteriak sangat panik, dia memanggil masternya. Sedangkan Ye Junlin masih saja santai, menjawab perkataan Xiao Hong dengan sangat mudah. "Tidak apa-apa Hong kecil, serahkan padaku." Tiba-tiba Ye Junlin pun memancarkan auranya dan menunjukkan tahap kultivasinya. Membuat warga dari wilayah timur berekspresi terkejut dalam serentak. Master puncak dari Sekte Profound Heaven, Ye Junlin, berada dalam tahap body integration. Provinsi bagian timur kita benar-benar memiliki Heavenly Lord. Ini tidak bisa dipercaya. Ouyang Feng pun sangat terkejut setelah melihat Ye Junlin dengan mode barbarnya. Kupikir murid puncak Master Ye hanya berlaga saja, tapi sekarang aku tahu, dia adalah seorang Heavenly Lord. Dan di sini aku mengklaim diriku sebagai nomor 1 di provinsi bagian timur. Konyol sekali. Tetua dari Sekte Viteret Immortal, yang melihat kultivasi Ye Junlin sebagai tahap body integration, dia tidak memperdulikan. Ia terus melanjutkan serangannya, dengan teknik yang ia siapkan oleh kedua telapak tangannya. Dengan ekspresi marah ia berkata, "Apa kau benar-benar berpikir kau bisa melawanku?" Lalu tetua tersebut berteriak, "Kalian tidak menghormati Putra Suci. Kalian para orang barbar dari provinsi bagian timur harus mati semua." Tiba-tiba tangan raksasa muncul dari belakang tetua itu, melesat mengarah tepat ke tubuh Ye Junlin. Sebelum tangan raksasa itu menggapai targetnya, Ye Junlin hanya dengan satu telunjuknya, ia langsung menghancurkan teknik yang dilancarkan oleh tetua dari Sekte Viteret Immortal itu. Lalu, dengan tiba-tiba Ye Junlin melesat cepat, dalam hitungan detik dia sudah berada di depan tetua itu. Membuat tetua itu berekspresi sangat terkejut, dan Ye Junlin langsung mengibaskan tangannya, membuat tetua dari Sekte Viteret Immortal, terhempas jauh ke belakang. Terlihat dia sangat kesakitan, hanya dengan serangan besik atak dari Ye Junlin. Setelah Ye Junlin menghempaskan tetua itu, ia berkata dengan ekspresi menyepelekan. Segitu saja. Sebelum melanjutkan pertarungan, Ye Junlin berkata dalam hatinya, "Aku tidak pernah menyangka, bahwa setelah mengikat Supreme Bond-ku, kekuatan fisikku akan meningkat luar biasa. Aku bahkan bisa mengalahkan mereka yang berada di level yang sama dengan kekuatan fisik saja." Lanjut ke pertarungan. Tetua Yan melihat utusannya dihempaskan, dia pun semakin emosi, dengan ekspresi penuh amarah ia berteriak, "Semuanya serang!" Dan dia, dengan serempak mereka menyerang Ye Junlin, dengan menggunakan masing-masing tekniknya. Ye Junlin pun tidak tinggal diam, di saat pancaran kekuatan dari setiap arah hampir mendarat di tubuhnya, tiba-tiba Ye Junlin mengaktifkan salah satu teknik andalannya. Human King Seal. Muncullah sosok raksasa besar dengan mata menyala, dan rambut berkobar seperti api. Berdiri tegak di belakang Ye Junlin. Hanya dengan satu telapak tangan dari sosok raksasa itu, langsung menghempaskan mereka, terlihat mereka dibuat porak-poranda dan berhamburan dalam sekali serangan. Teknik dari Ye Junlin membuat semua para tetua itu terluka parah, mereka terbatuk dan memuntahkan seteguk cairan merah dari mulutnya. Kurang ajar, Divine Ability dia termasuk dalam rank apa? Kekuatan ini terlalu menakutkan. Semuanya, gunakan Magical Treasure sekalian, untuk memojokkannya. Meski mereka sedang terluka parah, daripada menanggung malu untuk yang kedua kalinya,
mereka memaksakan dirinya tanpa memperdulikan keadaannya. Bunuh dia. Biosword Teknik. Serangan gabungan dari para tetua, memancarkan aura gelap yang mengelilingi Ye Junlin, membuatnya terkurung dalam barrier tebal, berwarna ungu gelap dan sangat pekat. Pindah dulu ke situasi kultivator biksu dan seorang pangeran terkemuka. Biksu itu sambil melihat situasi Ye Junlin yang menurutnya terpojok, ia berkata, Amitabha, Sancai, sang benefaktor ini kemungkinan sedang dalam bahaya besar. Penjelasan sebentar, dikarenakan yang berkata seorang biksu, dia menyebut Ye Junlin benefaktor artinya dermawan penyelamat. Lanjut ke ceritanya, dan pangeran yang di belakang biksu itu berkata dengan melirik sinis ke arah biksu tersebut. Biksu tua ini sangat munafik. Ia berpura-pura berbelas kasih, tapi hal-hal yang dilakukannya di balik layar bahkan lebih buruk daripada yang akan aku lakukan. Tapi lagi pula, monster seperti ini lebih baik cepat mati saja. Pindah ke posisi Master Sekte Xianmu. Ketua Su berteriak dengan panik melihat situasi Ye Junlin yang terpojok. Gawat, Junior Ye sedang dalam bahaya. Lalu Tetua Zhou menambahkan, sudah kubilang, kita seharusnya kabur dari awal. Sekarang sudah terlambat untuk kabur. Namun beda ekspresi dengan Xiao Hong yang satu atap dengan Ye Junlin, dengan tersenyum tipis dan dia menghela napas. Kalian semua tahu apa? Lanjut Xiao Hong bergumam dalam hatinya. Setelah menyaksikan kemampuan luar biasa orang ini di kerajaan Wei, aku yakin dia masih menyimpan trik-trik lain. Mari kita lihat, apa lagi yang Master sembunyikan. Lanjut ke situasi pertarungan. Ye Junlin yang sedang terpojok, dia tidak sedikit pun memperlihatkan kekhawatiran atas situasinya. Dia malah semakin bersemangat, terlihat ia berekspresi tersenyum dan matanya menyala merah. Lalu Ye Junlin mengumpulkan aura di sekelilingnya sambil berkata, karena keadaannya menjadi begini, biar kutunjukkan kemampuanku. Lalu Ye Junlin mengacungkan satu tangannya ke atas, dengan ekspresi tersenyum menyeringai ia berkata, sebuah divine ability yang hebat dari Supreme Bond. Setelah energi yang ia kumpulkan sudah memadat, Ye Junlin langsung menghempaskan energi tersebut dalam satu tarikan nafas. Membuat barrier yang mengurungnya hancur berkeping-keping. Dan sisa-sisa hempasan energinya menyebar luas. Semua yang menyaksikan teknik Ye Junlin membuatnya terkejut kembali. Apa yang terjadi? Mereka membuka mata dan mulutnya lebar-lebar. Energi macam apa ini? Setelah Ye Junlin terbebas dari formasi gabungan para tetua sekte Viteret Immortal, Ye Junlin sekalian mengaktifkan salah satu tekniknya. Divine Tribulation Light. Dari tubuhnya ada lingkaran energi yang membentuk barrier, dan dari pusat energi itu memancarkan tembakan seperti laser yang berukuran sangat besar, langsung menerpa ke semua para tetua yang menyerang Ye Junlin sebelumnya. Serangan Ye Junlin tidak bisa dihindari lagi, saking cepat dan besarnya, dengan telak mengenai semua para tetua. Terlihat mereka masih selamat, namun dengan lukanya yang sekarang mereka tidak dapat melanjutkan pertarungan. Semuanya terpental berhamburan, masing-masing dari mulutnya memuntahkan lagi seteguk cairan merah. Salah satu tetua berteriak dengan sisa nafasnya, Tetua Yan, tolong kami. Tetua Yan yang melihat rekan-rekannya sudah tidak berdaya, melihat dampak dari serangan Ye Junlin tidak dapat dipungkiri, mereka takkan mampu lagi melawan. Dengan ekspresi marahnya ia berkata, tidak pernah kusangka orang ini akan menyusahkan kami sejauh ini. Putra suci sudah terluka parah. Kalau para tetua lainnya juga kalah, bagaimana aku akan menjelaskan ini, ketika aku kembali nanti? Dengan sangat cepat Tetua Yan melesat terbang dan tubuhnya diselimuti aura biru. Terdengar perkataan para rekan Tetua Yan yang sudah tidak berdaya. Hebat, ini artefak spiritual kelas 3 milik Tetua Yan, Floating Pagoda. Ini adalah senjata terhebat Tetua Yan, didapatkan saat dia dipromosikan menjadi tetua besar. Kita pasti selamat. Terlihat, Tetua Yan sudah membawa artefak terkuatnya, tiba-tiba dia muncul dari belakang Ye Junlin. Tetua Yan berencana membokong Ye Junlin dari belakang. Ini sudah berakhir, musnahlah. Ye Junlin langsung menoleh ke belakang, dengan tersenyum ia berkata dalam hatinya. Sempurna.
Aku sudah lama menunggumu. Tiba-tiba sistem memberitahukan. Ding, host telah mendapat serangan dari ahli puncak body integration. Memicu efek pasif, Strength Against Strength, memberikan kultivasi perfect body integration. Terlihat serangan dari tetua Yan sangatlah ganas. Tubuh kecil mereka, dikelilingi oleh aura biru gelap dari artefak yang diaktifkan oleh tetua Yan. Dan aura kuning keemasan milik Ye Junlin masih terpancar dari tubuhnya. Sebelum serangan tetua Yan sampai ke targetnya, Ye Junlin langsung membalikkan badannya, dengan aura yang sudah ia siapkan di tangan kanannya. Terlihat tetua Yan, bercucuran keringat dari wajahnya. Lalu dia berkata dengan sangat terkejut, "Kau menyembunyikan level kultivasimu." Sayangnya, tetua Yan sudah terlambat untuk menghindar ataupun melarikan diri, karena ia sudah terlanjur mengaktifkan serangan dari artefaknya dan jarak antara mereka sudah sangat berdekatan. Mau tidak mau tetua Yan menerima serangan Ye Junlin, secara mentah-mentah. Pancaran energi yang lebih besar dari yang sebelumnya ia lancarkan, energi tersebut berbenturan dengan kekuatan artefak tetua Yan. Namun energi Ye Junlin lebih besar dan kuat, membuat serangan tetua Yan sirna, dan tubuhnya menerima telak serangan Ye Junlin. Meskipun tetua Yan sudah terkena salah satu dari teknik Ye Junlin, dia masih bisa berdiri walaupun seluruh tubuhnya bersimbah cairan merah, dipenuhi luka, dan bahkan dia harus kehilangan salah satu lengannya. Tetua Yan berjalan dari balik kepulan asap, dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan, ia berkata dengan nada pelan, "Senior, kami mengaku kalah hari ini. Sekte Viteret Immortal secara sukarela mundur dari kompetisi ini, untuk alam rahasia kuno." Dengan sikap kejamnya Ye Junlin, tidakkah ada yang pernah bisa pergi setelah menyinggung dirinya? Ye Junlin memasang wajah menakutkan, dia mengacungkan satu tangannya, lalu berkata dengan nada berat, "Hei, kau pikir kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu?" Terlihat di atas Ye Junlin sudah ada tangan besar yang membentang. "Matilah." Mendengar perkataan Ye Junlin membuat tetua Yan semakin panik, keringat dari wajahnya mengalir deras. Dengan tergagap dia berkata, "Kau sudah sampai sejauh ini. Apa kau tidak takut dengan kemurkaan Sekte Viteret Immortal?" Lanjut tetua Yan berteriak, "Tunggu, aku mengerti sekarang. Tetuamu, dari Sekte Outer, pasti kau yang telah membunuhnya." Sambil menjawab perkataan tetua Yan, Ye Junlin melancarkan serangan penyelesaiannya. "Itu benar, sejak aku sudah menyinggung mereka, kenapa tidak sekalian aku musnahkan beberapa orang lagi, agar ini jadi semakin seru?" Tiba-tiba tubuh tetua Yan pun hancur berkeping-keping, dan cairan merah menyembur kemana-mana, hingga berserakan di area sekitar. Kekejaman Ye Junlin disaksikan oleh para pendatang lainnya, membuat mereka berekspresi serius. Bagaimana mungkin seorang kultivator dari provinsi bagian timur, baru saja mengalahkan tetua Sekte Viteret Immortal hanya dengan satu tangan? Dan orang yang berdiri di depan kereta naganya pun bergumam dalam hatinya. Dengan kekalahan tetua dan kekacauan hati Dao milik Chen Xiao, reputasi dan kekuatan Sekte Viteret Immortal, kemungkinan besar akan sangat merosot. Tapi, ini akan membuat situasi di domain timur akan sangat menarik untuk dilihat. Bersambung, "Kopinya mana bang? Aku butuh kopi untuk membuatku kembali menjadi muda. Berikan aku kopi."